Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam belajar OSN Fisika. Pada chapter pertama atau video pertama, kita akan membahas soal-soal OSN pada kinematika gerak satu dimensi. Ya. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada kinematika gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal yang pertama. Dapatkah laju sebuah benda bertambah jika percepatannya berkurang? Jelaskan. Maka benda-benda yang memiliki percepatan, maka dikatakan bendanya bergerak lurus berubah beraturan. Maka kita lihat grafiknya antara A dalam meter per sekon dan T dalam satuan sekon. Maka pada selang waktu tertentu, pada bagian pertama ini selang waktu tertentu, inilah hasilnya, ya. Maka yang kedua, ya, menurun kecepatannya, tetapi waktunya bertambah, kan itu, ya. Kemudian pada fase yang ketiga, ya, inilah percepatannya, besarnya merupakan garis lurus, delta T-nya atau selang waktunya juga bertambah. Maka dengan demikian A dengan T, grafik itu bisa dirubah menjadi V dengan T. Maka ini merupakan kemiringan sudut antara V dan T yang disebut sebagai gradien atau tangen theta, ya boleh. Tangen theta sama dengan A sama dengan V dibagi dengan T. Jadi walaupun dengan demikian dari gambar ini, ya, T-nya di sini selalu bertambah, maka kecepatannya juga akan bertambah. Kan itu, ya. T-nya bertambah selang waktunya, maka V-nya bertambah. Maka dengan demikian percepatan merupakan perubahan kecepatan setiap selang waktu tertentu. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, T-nya selalu bertambah, kecepatannya juga selalu bertambah. Artinya, ya, boleh berarti, ya, walaupun percepatannya berkurang, maka kecepatannya boleh bertambah secara beraturan. Maka dengan demikian, ya, benda-benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan, inilah yang diinginkan, ya. Walaupun mengalami pengurangan percepatan, tetapi kecepatannya tetap bertambah ini, ya. Maka dengan demikian grafik ini menunjukkan demikian selama percepatan benda bertanda positif, ya. Maka nilainya selalu bertambah. Inilah yang diinginkan pada soal yang pertama. Pahami gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau diperlambat. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah balok yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan diberi gaya dalam selang waktu tertentu sehingga mencapai laju V. Jika gayanya tetap, ya, jika gayanya tetap, tetapi selang waktu bekerjanya gaya didua kalikan, ya. Maka dengan demikian, maka laju yang dicapai benda berapa kalinya dari V. Artinya kita harus menggunakan persamaan untuk menemukan keadaan-keadaan yang diinginkan, ya. Maka dengan demikian, ya, kita lihat diagram bebasnya. Pada waktu ditarik dengan gaya F, V1-nya adalah V, ya. Maka pada grafik yang kedua ini, ya, V-nya 2F, ya. F-nya menjadi 2F, berapakah V-nya? Maka dengan demikian benda mula-mula diam berarti V0 sama dengan 0, F1-nya sama dengan F, V1-nya sama dengan V, ya. Maka F2-nya 2F, V2-nya berapa V? Kita lihat pada V1. V1 sama dengan V0 ditambah AT. Karena 0 tinggal AT sama dengan
F dibagi M. Percepatan pada hukum Newton kedua sebanding dan terbalik dengan masanya. Maka F per M dikalikan dengan T itu sama dengan V. Maka pada V2 ya, maka A2 dikalikan T sama dengan F2 dibagi M dikalikan dengan T. Maka dengan demikian 2F dibagi M dikalikan dengan T. Pada faktor belakang ini adalah V ya. F per M dikalikan T adalah V atau AT-nya sama dengan V. Maka dengan demikian 2AT kan itu ya. Maka dengan demikian kesimpulannya bahwa kecepatannya V2 sama dengan 2 kalinya kecepatan mula-mula. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang C. Kita rubah persamaannya dulu ya. Maka baru kita lakukan bentuk perbandingan menjadi V2 sama dengan 2V atau 2 kalinya dari mula-mula. Itu soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Seseorang berjalan menuruni tangga eskalator yang sedang bergerak turun. Memerlukan waktu 1 menit. Sama-sama turun memerlukan waktu 1 menit. Jika kecepatan berjalannya didua kalikan, maka waktu yang diperlukan 40 menit. Ya. Kecepatannya didua kalikan menjadi 40 detik. Nah, berapakah waktu yang diperlukan jika orang tersebut diam di tangga yang sedang turun ya. Maka dengan demikian kita lihat ya, VE adalah eskalator, kecepatan eskalator relatif terhadap bumi atau lantai ya. V0 adalah kecepatan orang menuruni tangga. Maka ada 2 tahap. Tahap yang pertama ini 1 menit, tahap yang kedua adalah 40 detik ya. Maka T1 sama dengan 1 menit, V1 sama dengan V0 ya. Kemudian T2 40 detik sekon, maka V2 2V0. Kita lihat tahap pertama. Sama-sama turun ya. Eskalator turun, orangnya juga turun. Maka dengan demikian ya, jarak yang ditempuhnya L sama dengan VE ditambah V0 dikalikan dengan T1. 1 menit 60 detik. Maka dengan demikian VE ditambah V0 dikalikan 60, maka 60 VE ditambah 60 V0 ya. Maka dengan demikian ini tahap pertama. Kita lihat tahap yang kedua pada waktu 40 detik ya. Maka L sama dengan ya VE. Nah, ini V0-nya menjadi 2V0. VE ditambah 2V0 dikalikan dengan T2 40 detik. Maka dengan demikian VE ditambah 2V0 dikalikan 40 ya. Maka L-nya yang ditempuh adalah 40 VE ditambah dengan 80 V0 ya. Maka bagaimana keadaan bagaimana keadaan VE dan V0? Maka dengan demikian kita bandingkan keduanya ini. Maka dengan demikian hasilnya adalah 60 VE ditambah dengan 60 V0 sama dengan 40 V0 ditambah dengan 80 V0. Maka dengan demikian ya, ini dikurangi 60 V dikurangi 40 VE 2 VE ya. 80 dikurangi 60 juga 20. Maka dengan demikian VE sama dengan V0-nya. Jadi dari kedua persamaan ini ternyata VE sama dengan V0. Kita ambil salah satu dari tahap pertama atau tahap kedua ya. Maka dengan demikian ya, karena VE sama dengan V0, kita lakukan VE-nya saja ya. Maka VE ditambah dengan VE. Jadi ini diganti VE ya. Maka menjadi 120 VE. Maka ini 2 kali 60 120 VE ya. Maka dengan demikian tahap ketiga pada waktu orangnya diam ya. Nah, maka kita lakukan dulu VE-nya sama dengan L dibagi 120 ya. Jadi kecepatannya adalah L dibagi 120 detik. Tahap ketiga ya. Waktu yang diperlukan orang jika diam pada waktu kecepatan eskalator turun
T-nya adalah pada waktu tahap ketiga orangnya diam, ya. Maka L sama dengan VE dikalikan dengan T3. Karena orangnya diam berarti V0-nya, V orangnya 0. Maka tinggal VE dikalikan T3. VE-nya sudah ada, L dibagi 120 dimasukkan, ya. Maka L dibagi dengan VE, T3, ya. L dibagi dengan VE. VE-nya adalah 100 L per 120 seper VE, maka 120 dibagi dengan L, ya. Maka L sama dikalikan 1 per VE, atau ya L dikalikan 120 dibagi L. Maka waktu yang diperlukan untuk menuruni, untuk diam di atas tangga yang turun adalah 120 detik. Saya kira dari pertama, kedua digabungkan, kemudian dihitung salah satu dari faktornya, menemukan 120 detik. Harus bisa dipahami seperti ini, ya. Kebetulan ditunjukkan tahap pertama 1 menit sama-sama turun, juga sama-sama turun. Tahap kedua 40 detik, kecepatannya didua kalikan. Itu adalah pada soal nomor 3, ya. Saya kira mudah kita memahami persoalan ini. Ini jalan pikiran kita. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Sebuah koin dijatuhkan dalam sebuah sumur. Jika waktu total koin dari mulai jatuh sampai terdengar bunyi pantulan, ya, bahwa koin telah menyentuh permukaan air adalah T, ya. Kecepatan gelombang suara adalah V, serta percepatan gravitasi adalah G. Nyatakan kedalaman permukaan air sumur dalam T, V, dan G. Itu yang diinginkan. Kita harus menemukan persamaan. Maka harus diselesaikan dengan persamaan. Kita lihat persoalannya. Pada waktu turun adalah T1, pada waktu naik adalah T2. Ini untuk bunyi pantulannya. Ini untuk koin yang turun. Maka T besar sama dengan T1 ditambah T2. Ya. H berapa nyatakan dalam T, V, dan G. Kita lihat pada fase T1 tanpa kecepatan awal, maka setengah GT1 dikuadratkan. Kan itu, ya. Maka T1 sama dengan akar 2H dibagi dengan G. Ini persamaan pertama pada waktu T1, ya. Pada waktu koin itu jatuh sampai hampir ke permukaan air, kemudian terjadi pantulan bunyi, maka gerak bunyi pantulan, ya, adalah T2 di sini, ya. Maka dengan demikian merupakan gerak lurus beraturan. Maka H yang dipenuhi, ya, sampai terdengar bunyi adalah V dikalikan dengan T2, ya. Maka dengan demikian T2 adalah H dibagi dengan V. Ini persamaan yang kedua. Syaratnya adalah, ya, T sama dengan T1 ditambah T2. Maka dengan demikian, ya, T sama dengan akar 2H per G ditambah V dibagi H dibagi dengan V, kita kuadratkan. Maka, ya, menjadi begini, ya. Sehingga kalau diuraikan adalah, ya, GH kuadrat ditambah 2V kuadrat H, ya. Kemudian dikurangi GV kuadrat T dikuadratkan sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat, ya. Maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah G. A sama dengan G, ya. Itu. Nah, kemudian, ya, 2V kuadrat adalah B. Kemudian C adalah negatif GV kuadrat T dikuadratkan. Maka X-nya sama dengan H. Maka persamaannya menjadi GX kuadrat ditambah 2V kuadrat X, ya, dikurangi GV kuadrat T dikuadratkan. Kita ambil rumus ABC-nya, ya, atau rumus persamaan akar-akarnya. Maka X sama dengan, karena ini positif di sini, maka min B, ya, negatif 2V kuadrat ditambah akar dari ini dikuadratkan, ya, menjadi 4V kuadrat ditambah
Karena apa? 1 negatif, 1 positif. 4AC ya. Ini positif, ini negatif, maka negatif positif sehingga 4 dikalikan dengan G kuadrat ya. V kuadrat ya. Ya, dikalikan dengan T dikuadratkan dibagi dengan 2G. Kita bagi dulu bagian depan, maka negatif V kuadrat dibagi dengan G. Yang belakang dimasukkan 2G-nya, maka dikuadratkan 4G kuadrat ya. Ya, maka dengan demikian akar dari, nah ini dari sini ya, akar dari 4V kuadrat ditambah 4G kuadrat V kuadrat T kuadrat dibagi 4G dikuadratkan, maka ini hasilnya ya. Ini dimasukkan menjadi 4G kuadrat, maka ini hasilnya negatif V kuadrat dibagi dengan G ditambah dengan V kuadrat dibagi dengan G, akar dari 1 ditambah G kuadrat T kuadrat dibagi dengan V ya. Dibuktikan seperti ini ya. Ini dengan cara dimasukkan dan masuk dalam akar, maka dengan demikian menjadi 4G kuadrat. Maka dengan demikian persamaannya menjadi ya, ini dikumpulkan, maka H sama dengan V kuadrat ya dibagi dengan G ya. Maka dengan demikian dikalikan dengan akar 1 ditambah G kuadrat V kuadrat ya, T kuadrat dibagi V kuadrat dikurangi 1. Jadi ini negatif dilakukan di belakang, maka ini maju ke depan menjadi persamaannya seperti ini. Inilah yang kita inginkan. Pembuktian persamaan seperti ini ya, kalau ini harganya 1, maka H sama dengan V kuadrat dibagi dengan G. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 4 ya. Jadi dari keseluruhan 1 sampai 4 ya. Maka semoga kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan baru dan kita bisa menyelesaikan soal-soal OSN kinematika gerak dengan baik ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.